Hai sahabat Oki, apa kabar semuanya? Salam sehat selalu ya. Masih dengan Oki Prasetyo di Oki_Prasetyo 27. Ya, channelnya YouTube tentunya. Belum muncul sih tamu saya. Tamu saya ini kalau dilihat dari sisi umur, jangan protes ya, saya dipanggil kakak sama dia. Walaupun pantasnya sih jadi ponakan. Soalnya ponakan saya ada yang seumuran sama dia aja soalnya. Tapi ya, saya ketemu dia di Lembaga Daya Dharma. 2000 berapa ya? 2014 kalau nggak salah, awal-awal. Dia dulu masih kecil, dan sekarang pun bagi saya dia masih kecil. Walaupun sudah dewasa, udah jadi gadis dewasa yang ya nanti ya sahabat-sahabat oke lihat sendiri deh, ada kok videonya gitu ya. Kita cek nanti namanya sebenarnya siapa sih? Ada yang bilang apa, tapi yang pasti kalau menurut saya arti namanya adalah bersyukur. Bersyukur atau berterima kasih. Itu dalam arti yang kami pahami. Ya, ini ada di tengah saya atau di depan monitor saya, Gracia. Gracia, Halo, kakak. Kak. Nah, Gracia namanya itu sebetulnya Gracia, Grace, Grace, atau ada cantik? Semuanya kali ya? Enggak Hah? deh. Eh? Iya, biasanya aku memang dipanggilnya Grace, tapi nama aku Gracia. Gracia Mm, apa? Gracia Carolina. Bentar. Tadi kakak bilang apa? Ada cantik. Nah, Padahal ini direkam ya. Ditaruh di YouTube loh. Kakak kan istri kakak bisa nonton ya. Ah, ih, nggak apa-apa lah. cantik dong, Kak. Kalau cowok kan ganteng, kalau cewek cantik. Oh iya loh, masa cowok cantik. Nah, itu. Bingung dong kakak. Makanya. Ini ini ada satu ini banyak sekali loh sobat-sobat Oki yang bisa dan kayak menjadi satu hal yang dia lakukan. Macam-macam. Dulunya sih memang dia kalau yang nggak kenal atau yang baru kenal mungkin akan marah. Kenapa? Karena dia banyak nanya dulu. Dia pengen tahu semua hal. Termasuk sama Kakak ya. Kayak banyak banget pertanyaannya. Setiap minggu ketemu selalu nanya pasti. Tapi nggak apa-apa, itu kan hal manusiawi. Manusia kan hidup untuk bertanya. Selain Oh makan iya. ya, Oke. makanya kakak gede, jadi kan banyak makan gitu. Jadi Gracia ini juga tunanetra sahabat Oki. Kita tanya yuk, kenapa sih tunanetranya Grace? Ya, oke. Jadi aku mungkin cerita sedikit ya. Boleh. Jadi memang kalau secara medis dokter tuh bilang aku tuh kena penyakit tuh namanya retinitis pigmentosa. Tapi biasa Mhm. teman-teman tunanetra tuh singkat menjadi RP, tapi bukan Iya. rupiah ya. Mhm. Nah, jadi ya aku divonis RP sama dokter itu Mhm. dari sekitar usia 8 tahun waktu itu. Mhm. Dan kalau dari eh, pernyataan medis sih memang itu genetik ya. Mhm. Seperti itu. Ya, sama kakak juga RP juga kan. Sama, Mm-mm. kita berdua sama. Hal apa sih Grace yang paling susah untuk diterima dari seorang RP? Eh, kalau mau diceritain sedikit dulu tuh waktu sekitar umur berapa ya, mungkin 10 tahunan gitu ya. Hmm. Eh, Pas tahu kalau aku RP sih mungkin nggak terlalu ngeh gimana gitu ya, karena masih rutinitas seperti biasa. Hmm. Tapi ada satu momen di mana waktu itu lagi main-main aja sendirian gitu kan, lagi Hmm. main-main sendirian. Terus lagi duduk-duduk nih dekat tembok gitu ya, dekat dinding. Pas Hmm. lihat dinding tuh kan warnanya putih ya Hmm. seharusnya. Tapi kok ada kayak bercak-bercak gitu kan. Ada bercak-bercak yang seolah-olah ada noda gitu ya di Hmm. dindingnya itu. Tapi pengen aku pegang gitu. Ini bener nggak sih bercak apa sih gitu. Hmm. Yang aku pegang, ternyata bercaknya tuh pindah ke tanganku gitu. Nah dari Loh, situlah bisa aku pindah? menyadari
Iya, secara penglihatanku ya. Jadi Mm, diasumsikan berarti bercak itu bukan ada di dinding kan, tapi Iya. sebenarnya ada di mataku gitu kan. Mhm, mhm. Nah, di situ aku langsung kaget kan, langsung kayak, oh gitu kan. Nah, jadi kalau ditanya tadi apa yang nggak menyenangkan dari Harvey ya itu, karena eh, lihat bercak-bercak gitu kan, ada yang bayang-bayang yang menghalangi gitu ya, bahkan kadang gerak-gerak gitu. Gerak-gerak ya. Gerak-gerak kalau aku. Jadi itu sedikit mengganggu kadang-kadang kalau lagi fokus, Mhm. jadi agak susah biasanya dulu Hmm. itu. Jadi ya itulah yang dinamakan RP sahabat-sahabat Oki, karena kami itu biasanya melihatnya dengan sisi bagian luar mata, atau biasanya kalau ada benda lurus di depan kita ya guys, taruh Mhm. benda di depan kita, kita aja bukan lurus lihatnya, tapi nengok ke kanan atau nengok ke kiri ya pakai ujung mata bagian luar. Ekor mata ya betul. Itu ekor mata, betul, itulah RP. Nah sekarang gimana guys posisinya, apakah masih sama seperti dulu, atau nanti kakak cerita juga kondisi mata kakak. Mhm. Apakah masih sama kayak dulu atau sudah ya istilahnya um, welcome to the jungle misalkan, atau welcome to the darkness misalkan, tapi ya sudah ya, enjoy aja, Mhm. nikmatin, karena yang penting kan bisa terima apa guys, gimana? Ya betul. Jadi kalau memang secara penglihatan gitu ya, kalau dihitung secara persentase gitu ya, Hmm? mungkin sekarang aku sekitar tinggal 10%-an kali ya. Oh ya. Iya, tinggal sekitar 10 atau bahkan mungkin di bawah itu gitu. Karena dulu waktu pertama kali ketemu Kak Oki ya 2014, betul Hmm? banget masih inget ya. Jadi itu masih lumayan ya, mungkin sekitar 30-an ada kali ya, 30%-an ada gitu lihat wajah orang pun masih lumayan jelas gitu. Tapi Hmm? kalau sekarang ini ya udah makin menurun gitu. Jadi sekarang Hmm, mungkin sekitar ya 10% atau kurang lebih. gitu. Mhm. Kakak kemarin, ya sekarang bulan apa, Juni ya, Mhm. di awal Juni kemarin kakak ke dokter, kembali ke dokter, walaupun capek sih. Kakak Akhirnya kembali ke kembali ke dokter dokter. karena ya gimana ya guys, istilahnya ketika kita masih punya keluarga dan keluarga masih punya harapan gitu ya, kakak juga berharap sama gitu ya, sama yang Grace alami, maksudnya ya tadi yang tadi lah ya gitu, paham ya mas kakak ya. Uh, Mhm. apa kakak ke dokter, terus disuruh periksa namanya mengecek kadar setrum syaraf mata untuk menyalurkan listrik atau dia si retina itu bisa menangkap gambar gitu ya. Nah, kemarin kakak lakukan itu, lalu kemarin ke dokter lagi, hasilnya kalau ibaratnya orang sakit parah di ICU tuh, yang biasa kalau ada suara tit 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 Mhm. tit, itu berarti kan orangnya pass away ya. Nah, Mhm. syaraf kakak udah begitu tuh, udah posisi yang Oh, landai semua. Cuma masih ada dua apa namanya, dua hal yang masih bisa naik turun, masih ada dua syaraf yang masih posisinya di angka 2. Jadi itu yang hmm, masih bantu kakak untuk masih bisa lihat, termasuk lihat muka kamu saat ini. oke. Itu Mhm. uh, ya tentu dengan bantuan cahaya yang cukup ya. Kalau nggak cahaya cukup, ya sudah gitu kan. Wassalam. Ya istilahnya kamu mesti dulu pasti paham lah, kakak paling malas bawa tongkat ya. Mhm. Bandel nih, saya bandel Oke. gitu. Kayak sampai sekarang deh. Enggak ya? Udah ubah atau enggak? Udah, Oh, udah, udah bawa. udah, udah dipakai kok. Kalau kondisi kepepet tapi. Oh, oke. Dengan catatan Dengan kepepet. catatan kok kepepet. Karena ya bukan masalah malu sih, bukan masalah malu. Tapi istilahnya masih ego dirinya masih belum bisa ditaklukkan waktu itu. Kalau sekarang Mhm. I need that, saya butuh itu. Gitu. Oke. Apa Grace sudah bisa sejauh itu menerima kondisi bahwa ya ya nggak tahu kapan, tapi
I'll be in the dark. Hmm. Mhm. Ya kalau soal penerimaan diri memang sih eh, sejauh ini aku sih udah sangat menerima diri gitu ya dengan menggunakan banyak sekali alat bantu untuk teman-teman tunanetra. Itu aku udah sangat apa ya, familiar, udah sangat ya berteman lah ya, mungkin bersahabat dengan alat-alat bantu ini gitu. Salah satunya tadi tongkat gitu. Jadi kalau dibilang ya suatu saat mungkin akan gelap atau apa begitu ya, ya aku sih udah siap sih. Memang RP itu kan medis menyatakan memvonis kita penderita RP akan juga mengalami itu kan suatu Iya. saat nanti gitu. Kapan nggak tahu ya. Kapan nggak tahu, bener. Tapi mau nggak mau kan kita harus mempersiapkan itu. Betul. Entah itu terjadi atau tidak sebenarnya ya. Iya, Itu setuju. terjadi atau tidak. Jadi sejauh ini sih aku udah siap sih. Bukan berarti aku mau cepet-cepet ya. Bukan, tapi masih pengen lihat cowok ganteng ya, Grace? masih dong. Itu nggak perlu ditanya. Nah, jadi ya balik lagi udah siap. Karena memang ya sekarang pun aku udah nggak terlalu banyak maksa untuk, oh iya harus pakai mata gitu. Walaupun masih bisa, misalnya jalan gitu kan, walaupun masih bisa misalnya. Mungkin pelan-pelan. Tapi aku mikir ya udahlah pakai aja tongkat gitu kan, kenapa enggak? Terus juga screen reader, aku masih bisa tanpa screen reader sesekali gitu ya, tapi harus dengan font yang agak besar gitu ya. Tapi aku selalu usahakan pakai screen reader gitu. Ya, karena apa? Karena ya nyaman juga itu satu pasti ya, karena kan mengurangi kinerja mata. Betul. Dan yang kedua juga ya mungkin mempersiapkan gitu. Jadi kita harus bersahabat dulu dengan alat-alat ini. Jadi bersahabat sekarang ya? Iya dong, sudah sangat bersahabat. Nanti rencananya pengen kasih nama. Apa tuh? Belum tahu sih. Nama ke apa? Nama ke masing-masing alat itu atau? Betul sekali. Kan biar lucu aja gitu kan. Kan aku punya beberapa boneka udah ada namanya gitu. Setelah dipikir-pikir, oh ya alat-alat ini kan juga sahabatku ya, harusnya ada namanya gitu. Jadi lebih dapat chemistry-nya. Boneka yang gede itu masih aja. ada? Yang apa? Boneka senyum itu masih ada? Masih ada. Mantap. Jadi berhubungan dengan persiapan tadi, berhubungan dengan segala hal yang disiapkan tadi. Yang Grace pengen lakukan saat ini apa sebetulnya? Dalam artian, kalau bicaranya adalah cita-cita. Oke, saat ini kita, karena kalau cita-cita zaman dulu pasti berubah, beda sama sekarang. Kan proses waktu, proses mengenal, proses berdialog dengan siapapun yang Grace temuin gitu ya, itu kan juga akan membawa suatu cita-cita baru. Nah sekarang apa yang Grace pengen? Dari pendidikannya, sebelum kita masuk ke pendidikan Grace nih, karena sahabat Oki nih, aduh semangatnya luar biasa loh. Paket A, paket B, paket C, belum lulus paket C, sudah masuk ditawari oleh suatu lembaga ya, kalau nggak salah. Betul ya? Ya. Nah itu. Jadi, apakah itu yang akan Grace lakukan ke depan? Ya. Jadi memang kalau ngomongin cita-cita atau mungkin impian kita gitu ya di kedepannya, khususnya aku di sini di bidang pendidikan, memang aku ingat banget tuh dulu ada di sini kan ada Om Ferry ya, guru brailleku, yang selalu bilang katanya dulu pertama kali kita ketemu, kalau ditanya cita-citanya apa, kamu bilang ingin jadi kepala sekolah gitu ya. Kepala sekolah. Nah, aku lupa ingat sebenarnya kata-kata yang aku keluarkan itu ya. Cuman Om Ferry sering banget mention itu gitu. Nggak tahu nih ntar Om Ferry bakal nonton apa enggak ya. Nggak apa. Jadi silakan nanti dikonfirmasi ke orangnya langsung. Komentar ya Mas Ferry kalau nonton. Iya, oke. Halo Om. Nah, dia manggilnya Om, tapi dia manggil aku kakak. Keren. Oke, lanjut. Kan menghormati. Enggak deh. Oh iya, Sama oke. aja sih. Yang senior ya. Nggak Iya, bilang yang tua loh. senior. Bener. Nah, jadi mungkin
Aku nggak terlalu ingat kata-kataku itu, tapi untuk sekarang ini mungkin masih ada kaitannya ya dengan Mhm, di bidang pendidikan atau sekolahan seperti itu ya. Jadi mhm. aku memang punya satu cita-cita atau impian gitu ya, ingin jadi seorang guru atau mungkin dosen maybe. Oh iya Ya keren. doakan lah ya. Amin amin amin. Dan aku yang bergerak di bidang pendidikan sih, ya. Mhm, Ya berharap juga bisa menjadi berkat di situ bagi teman-teman difabel gitu ya yang mungkin mengalami hal yang sama kurang lebihnya kayak aku, khususnya aku kan dulu juga telat pendidikannya apa segala macam. mhm. Jadi entah mengapa kayak ada satu ketergerakan ke situ gitu ya. Dan aku juga mau bergerak juga di bidang religius ya, bidang Hmm, keagamaan itu juga. Nah, kalau bisa dikait-kaitkan kan, dikolaborasikan kan luar biasa gitu ya. jadi guru agama Bergerak di dong. bidang, ya bisa juga gitu. Jadi kurang lebih sih seperti itu sih bayanganku ke depannya ya. Boleh ceritain lembaganya apa sih, Grace? Maksudnya kan menawarkan kamu di ya pas kamu aja belum lulus untuk paket C, tapi kamu sudah ditawarkan itu gitu. Oh ya, jadi ada satu yayasan namanya Center for Christ. Hmm, Nah, jadi yayasan ini memang bergerak di bidang kerohanian mhm, dan mereka melayani rekan-rekan yang difabel, khususnya memang pada saat itu tunanetra. mhm. Nah, jadi karena mereka bergerak di bidang kerohanian, jadi pastinya program-programnya itu berkaitan dengan keagamaan gitu ya, Iya. khususnya Mhm, Kristiani di sini. mhm, Nah, jadi Center for Christ ini pada saat itu bekerja sama dengan STT Harvest Internasional yang ada di Karawaci mhm. untuk membuka program Diploma 1 bagi Yes. teman-teman tunanetra. Mhm, Nah, pada saat itu sekitar 2019, aku belum lulus paket C, jadi mhm, belum ada kesetaraan SMA sebenarnya. Tapi karena semangat yang dilihat oleh yayasan ini terhadap aku gitu ya, juga mhm, memang ada peluangnya juga dan mhm. Harvest juga memberikan kesempatan itu, akhirnya aku ditawarin, kamu mau nggak ngambil ini? Gitu. Oh sangat mau dong ya, pastinya sangat mau gitu, sangat mau dan eh, kedepannya ini akan bisa menjadi satu peluang yang baik juga nanti untuk aku mungkin ada planning kan pada saat itu pengen kuliah di teologi kan. Mhm, Saya pikir ini suatu awal yang baik buat aku pribadi dan juga untuk kedepannya nanti pasti akan ada peluang-peluang yang lebih besar lagi kan terbuka. Walaupun ini masih diploma 1 pada saat itu kan. mhm. Tapi ya itu peluangnya nggak aku sia-siakan lah. Jadi pada saat itu aku ikut Dan sekarang kuliah tahun di 2019. Dan sekarang aku ambil kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Battle sih. Kecapek ya. Ya Jadi tercapai akhirnya. untuk checklist pertama checklist gitu ya. Yes, checklist. Luar biasa kan. Jadi em, bahwa kami ini bukan tidak pengen dikasih kesempatan, bukan tidak rindu akan sebuah sebuah kesempatan yang bisa menghasilkan apapun itu bentuknya. Tetapi kami berusaha untuk membuka kesempatan itu dan Grace membuktikan bahwa dengan semangat yang ditunjukkan, kesempatan datang ya Grace ya. Yes, betul. Dan ketika itu datang, masa iya ditolak? Betul. Betul banget. Dan sekarang dia sudah kuliah di teologi. Weh, mantap. Tapi tadi kan Grace bilang mau jadi guru ya. Mhm. Kan udah jadi guru, Grace. Ya masih belum yang gimana banget lah. Oh, itu kan guru start awal dari situ. Ngajar-ngajar teman-teman berbagi gitu ya, berbagi Hmm, ilmu yang Grace bisa, iya, ya kan? Nah, iya. ini apa ya? Saya selalu bilang bahwa dulu kita terplot ada beberapa orang yang benar-benar tahu teknologi dan Grace salah satu yang juga yang ingin tahu banyak tentang itu, banyak bertanya tentang ini itu, dan akhirnya sekarang dia yang mengajarkan teknologi itu kepada teman-temannya. Mantap. Ada berapa orang di sini diajarkan? Kalau sekarang lagi ada program ini kan selama 3 bulan itu sekitar ada 3 orang sih.
Hmm. Mm-mm. Tentang apa? Screen reader khususnya iOS. Tuh iPhone. kan? Mau ngomong apa saya sekarang? Sementara dia nggak pakai iOS. Mantan. Mantan. Iya, iya, Dulu iya, iya, dulu. iya, I know. Kita mantan ya. Iya. Kita Karena dulu kita dulu, sudah dulu beralih. saya yang racunin dia, udah pakai iPhone aja gampang. Benar. Sampai ada, ya udahlah itu nggak usah diceritain hal itu ya. Iya. Iya. Masa lalu. Iya, untuk disenangi aja, untuk jadi semangat aja ke depan, gitu, Bu. Betul. Tapi sekarang gimana caranya? Kamu nggak punya iOS dan mungkin 3 orang yang kamu temenin. Saya bilang temenin ya, guys. Saya Mm-mm. temenin dalam mempelajari itu. Itu pakai pakai iPhone atau pakai iOS yang di atas iOS yang pernah kamu pegang. Itu gimana caranya? Betul, betul banget sih. Ini sebenarnya challenge banget sih, Kak. Karena waktu awal-awal itu aku diminta nanti ya bulan Mei mulai ngajar lagi gitu kan. Hmm? Terus siapa-siapa aja disebutin lah ABC gitu kan. Dan mereka pengguna apa? Oh, mereka iPhone gitu. Oh, iPhone gitu kan. Udah sempet panik sedikit sih. Nah, tapi pikir, oh ya, kayaknya dulu sempat ada pengalaman sih. Coba deh diingat-ingat lagi gitu ya. Tapi Hmm. pas datang di hari pertama itu, Hmm. wah, iPhone-nya udah tingkat-tingkat tinggi semua ini. Bukan tingkat tinggi sih, lebih up to date lah ya daripada punya aku gitu Lebih kan baru yang lah ya. udah lama banget. Iya, aku tuh kan 2017 waktu itu masih 5S kan. Hmm. Sekarang mereka udah 10, 11 gitu kan. Jadi jauh banget, Kak. Sangat jauh dan banyak banget hal-hal baru gitu ya, fitur-fitur baru. Hmm. Apalagi iPhone sekarang kan nggak ada home screen-nya ya, Betul. home button, sorry. Home button-nya itu kan ya. Nah, jadi pada saat itu agak kagok sebenarnya awal-awal. Tapi ya aku pikir namanya di sini aku diminta untuk bisa menemani mereka ya, menemani mereka Hmm. belajar, ya aku harus bisa mencari cara dong supaya aku bisa eh, menjelaskan ke mereka Hmm. sesuai kebutuhan mereka. Iya. Meskipun aku nggak punya alatnya nih, Hmm. gitu kan. Meskipun aku nggak punya alatnya. Dan ya udah, akhirnya dipersiapkanlah materinya, materi-materinya, basic-basicnya salah seperti itu ya. Hmm. Tapi memang tetap harus ada penyesuaian. Jadi waktu awal-awal tuh aku bilang gini sih ke mereka gitu ya, maaf ya teman-teman semuanya di sini saya tuh bukan pengguna iOS, jadi saya mungkin sesekali, aku bilang gitu, sesekali akan meminjam HP teman-teman itu Hmm. di saat kelas ya, di saat kelas saya akan meminjam sesekali HP teman-teman mungkin dalam beberapa menit gitu hanya untuk meng-cross check gitu ya, hanya untuk Hmm. memastikan bahwa apa yang sedang saya jelaskan itu nyambung nih sama HP-nya teman-teman yang sudah up to date banget Hmm. gitu kan. Nah, jadi aku bilang gitu dan mereka sangat welcome. Oh iya ya, silahkan gitu. Tapi sering berjalannya waktu sih hanya sesekali dan benar-benar sesekali sih. Hmm. Jadi ya itu dan aku juga jadi gini ya, mungkin salah satu juga hal yang perlu kita pahami gitu ya, Hmm. sebagai seorang tenaga pendidik mungkin ya. Hmm. Ya kita jangan takut untuk bertanya lagi-lagi gitu. Jangan takut untuk bertanya dan jangan malas untuk kembali belajar lagi. Tuh, jangan ketika kita sudah merasa bahwa oh iya saya sudah cukup kemampuannya untuk menjadi tenaga pendidik, ya udah saya Hmm. nggak belajar lagi deh gitu kan. Saya udah tahu banyak hal misalnya gitu. Tapi ternyata kita sebagai ya tenaga pendidik ini juga harus terus-menerus mengupgrade diri kita. Itu Hmm. sih yang aku pelajari gitu ya, yang aku lihat juga. Jadi jangan sampai kita nanti akan memberikan satu apa ya pengajaran atau bimbingan yang kurang kurang komprehensif Hmm. mungkin gitu ya, kurang menyeluruh gitu. Nah, Tapi ini jadi ya nggak jadi aku mulai nggak lagi nyari-nyari. nggak lagi curhat kan? Sedikit lah. Curhat tentang guru-guru zaman
paket-paket itu bukan curhat tentang mereka kan? Oh, enggak. Guru-guruku baik-baik kok. Jangan gitu Oh dong, iya Kak. iya 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 iya. Jangan buat aku berdiri di pinggir jurang. Kan Anda yang ngomong tadi, jangan males untuk Enggak. up to date. Itu untuk diriku. Dan kalau buat yang lain bisa tersadarkan juga ya syukur-syukur gitu kan. Ah, jadi emang sih kenapa kakak pun senang dengan dunia ngajar atau ya kakak selalu bilang dunia berbagi ya, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, ilmu apapun lah bentuknya. Karena sebelum kita memberikan, kita harus tahu dulu apa yang mau kita berikan. Yes. Contoh, kakak kan saat ini lagi berbagi tentang komputer bicara sama sahabat kita, Bagus. Dia kenal kan pastinya ya, Yes. Yohanes Bagus gitu. Jadi itu setiap minggu di gereja. Nah, sebelum kakak kasih itu ke dia kan kakak harus tahu dulu apa yang mau kakak pelajarin lagi. Oh, tombolnya di sini. Oh, perintahnya benar masih ini. Kalau pas kakak udah ngomong tahunya nggak bisa dieksekusi kan malu juga ya. Betul. Wah, gimana sih gurunya kok nggak bisa gitu. Jadi ya, tapi selain iOS kan waktu itu sempat Android juga ya. Ya, tempat Android juga. Laptop juga. Laptop hanya beberapa orang sih, tapi itu ini sih. Braille juga. Teman aja. Braille dulu iya. Ini semua dong. Semua nggak ya? Kayaknya tongkat belum sih. Tuh kan, sahabat Oki ya. Ini apa ya kalau ada bilang bahwa orang yang paling bahaya adalah orang yang menyerap ilmu. Ya, itu betul. Grace membuktikan. Bukti bahwa dia betul-betul menyerap apa yang kami lakukan saat itu. Saat dia benar-benar masih banyak bertanya, masih banyak pengen tahu segala hal, apa yang baik, apa yang benar, apa yang nggak baik, apa yang salah. Dan ketika itu dilakukan, dia menyimak betul, dan sekarang dia bisa memposisikan, ya saya tidak suka dengan bahasa menggantikan, karena nggak ada yang bisa menggantikan apapun. Tapi menambah, iya, Grace adalah menambah orang-orang yang ingin atau yang bisa untuk berbagi untuk sahabat-sahabat netra yang baru ya, yang baru mau mengenal huruf Braille. Grace bisa mengajarkan. Masih punya regret, Grace? Masih dong. Masih. Stilusnya masih? Masih dong. Jangan pakai buat handphone ya. Rusak. Jadi tongkat untuk orientasi mobilitas itu penting. Grace bisa ngajarin itu. Semua hal. Dulu dia nanya ke saya, nanya ke Mas Ferry tadi, dia belajar ke sana ke sini, akhirnya sekarang dia senang rasanya punya adik, punya sahabat yang bisa berbagi dengan orang lain lagi. Itu luar biasa, guys. Kakak respect dengan. Thank you. Aku juga thank you banget loh. Kakak yang udah banyak berbagi juga sama aku dulu kan. Ya, kita kan hanya Gak berbagi capek-capek cerita aku aja. tanyain. Aku gangguin, Kak, ini gimana sih? Ini nggak bisa gini-gini. Nggak apa-apa, kan waktu itu posisinya kamu lagi belajar. Kalau lagi belajar terus nggak mau bertanya, ya kita mah enak-enak aja. Justru aneh kalau lagi belajar nggak banyak bertanya, Ya, mau nggak belajar gitu kan? Bener nggak? Bener banget. Gitu. Jadi kalau sama masih mau belajar, dan kakak pun masih belajar kok sampai hari ini. Menggunakan Android kembali emang buat kakak gampang? Enggak. 10 tahun guys pakai iPhone terus pindah ke Android. Mudah nggak? Enggak mudah. Masih ada penyesuaian ya. Perlu. Pasti dan perlu. Penyesuaian itu harus disertai dengan niat untuk belajar tadi kan. Iya. Dan menjadikan Android sebagai HP utama. Kalau nggak jadi HP utama, nggak akan pernah bisa-bisa. Ya. Jadi sesuatu itu ada prioritas, ada yang utamanya apa sih gitu. Jangan pacaran nih, Grace.
Ngomongin siapa itu, Kak? Nggak tahu siapa, yang kerasa aja. Kerasa aja ya. Jadi selain udah pendidikannya sudah luar biasa. Sekarang lagi kuliah. Semester berapa, Dek? Sekarang mau naik semester 3 tahun ini. Semester 3. Hmm. Ada satu selipan yang nggak tahu ingat apa enggak. Cuman buat saya peluang itu juga apa ya, atau sama Grace dimanfaatkan. Walaupun kakak nggak tahu setelah itu apa yang kelanjutannya bagaimana, kakak nggak tahu. Berapa tahun lalu sempat siaran ya Iya. di sebuah radio ya, dan itu dikomen oleh semua sahabat-sahabat Netra yang mendengar saat itu. Wih, Grace hebat, Grace salut sama bla bla bla. Ya nggak tahu persiapannya. Benar banget. Berapa lama persiapan, Grace? Waktu itu mungkin ada sekitar 2 bulan kali ya. 2 bulan. 2 bulan. Mulai dari? Mulai dari maksudnya kapannya gitu? Bukan. Maksudnya gini. Oh, Dari apa? Dari gitu? menyiapkan materinya kah? Atau dari latihan intonasi suara, artikulasi? Ada itu nggak? Iya, betul, pasti. Itu pasti. Apalagi waktu itu aku belum ada pengalaman banget. Memang nggak tahu ya, Kak ya. Memang aku orangnya sedikit suka ngomong, sedikit tapi apalagi yang seperti itu gitu, sharing-sharing terkait seperti itu. Waktu itu kan aku sedikit bawain tentang agama juga kan. Iya, betul. Nah, jadi karena waktu itu seneng, jadi aku tertarik nih gitu. Dan waktu itu pikirnya kita ya udah ngomong aja semau kita. Tapi ternyata ketika pada saat itu aku diminta untuk bawain satu acara pada saat itu, ya itu persiapannya lumayan ribet banget. Itu kita kata-katanya pokoknya nggak boleh salah. Bahkan kalau bisa itu skripnya tuh udah ada. Walaupun mungkin nanti di saat kita siaran nggak akan benar-benar persis, tapi dari pihak sananya pada saat itu minta aku benar-benar harus ada skrip kata per katanya. Gitu. Dari pembukaan sampai opening. Opening sampai ending. Gitu. Dan itu intonasi juga kan dimainkan kan. Iya. Dan waktu itu sering banget salah-salah terus. Itu kan aku didampingin sama orang sana yang menawarkan aku untuk siaran itu. Dia yang bilang coba kamu mulai dari pembukaan kayak gimana gitu. Wah, itu dikomentarin terus berkali-kali, bilang oh nggak bisa ini kamu masih terbata-bata, ulang lagi, kata-katanya harus persis. Kenapa kata-katanya harus persis? Karena supaya aku minimal persis dulu gitu. Nanti kalaupun nanti udah ketika mau siaran mungkin ada sedikit beda-beda dikit, ya sudahlah ya. Yang penting kita udah tahu yang benernya gimana gitu. Nah, jadi pada saat itu lumayan capek, Kak. Aku ngulang-ngulang lagi di depan orang itu. Kayaknya nggak ada perfect-perfectnya gitu ya. Dan waktu itu kan nggak ada pengalaman kan. Jadi aku ngerasa ya lumayan agak perlu effort gitu. Sampai akhirnya bisa siaran gitu. Nah, ini kan yang nggak dibuka sama Grace ke sahabat-sahabat semua ya. Iya. Bahwa jangan lihat hasil akhirnya seperti apa. Hasil akhirnya mah sesuai dengan proses gitu. Cuman prosesnya ini, aduh. Bener banget sih. Bener banget. Jadi Grace percaya proses? Yes, pasti. Proses itu lah yang membentuk kita kan. Termasuk proses pada saat kamu gabung di LDC. Oh iya, itu sih iya banget sih. Itu proses yang panjang sekali. Tapi Kenapa dari proses panjang? itu dapat banyak hal kan. Ya lumayan panjang ya. Ini nggak apa-apa sekali ya diceritain sedikit ya. Boleh. Kan ini ajang berbagi. Iya, jadi mungkin pada saat itu aku masuk LDC itu kan jujur memang secara
waktu itu masih anak-anak atau apa ya, remaja lah ya, nggak anak-anak lah ya, umur 17-an pada saat itu kan. eh aku nggak ada basic musik sebenarnya, bahkan keluarga pun nggak ada gitu. Tapi senang nyanyi, senang. Tapi kayaknya nyanyi di kamar mandi gitu. Jadi senang nyanyi-nyanyi aja, tapi ternyata ketika memang harus dihadapkan dengan nyanyi yang sesungguhnya profesional gitu, ternyata aku wah parah banget, hancur banget gitu kan. Itu Rio juga salah satunya nih, nanti kalau Rio denger juga ya, dia juga sering bilang, dulu lo nyanyi lagu cicak-cicak aja bikin kepala pusing gitu. Nada kemana, tempo kemana katanya gitu. Ya itu Rio bilang gitu, dan memang aku akuin iya sampai akhirnya aku bisa bergabung di Elysian. Perlukan waktu berapa lama ya, lama pokoknya lah, setahun kalau nggak salah pada saat itu. Kakak nggak mau bandingin antara pelatih yang dulu dengan pelatih yang sekarang. Ya, karena kakak nggak ada di pelatih yang sekarang, kakak ada di pelatih yang dulu. Cuman buat kakak, siapapun pelatihnya, nggak masalah. Yang penting, apa yang sudah dikasih oleh pelatih yang dulu, dilanjutkan di pelatih sekarang. Ya. Apakah itu Grace rasakan juga? Yes, pasti banget, karena memang pelatih kita ya Kak ya, berarti ya pelatih kita yang bukan yang sekarang ini. Nah itu memang dulu sangat lumayan tegas ya, lumayan tegas tapi tetap apa ya, tetap asik gitu ya, dibawa enjoy tapi tegas gitu di sisi lain juga. Jangan dibandingin. Bukan membandingkan, maksudnya meng-highlight beberapa hal dari pelatih yang sebelumnya gitu ya. Pelatih yang sekarang juga banyak banget kelebihannya gitu kan. Dan semua punya plus minus, Betul, pasti kan. Nah jadi dulu itu memang tegas dan juga benar-benar apa ya, membentuk aku banget lah, membentuk aku banget dengan Saban. Tadi aku bilang kan, aku perlukan waktu yang panjang loh untuk bisa yang kayak ya udah ayo kamu ikut tugas, itu perlukan waktu yang panjang gitu. Jadi aku ada mungkin sekarang bisa di LDC sampai saat ini bertahan, ya berkat pelatih dulu juga gitu kan. Dan thank you so much lah buat siapa dia di sana gitu ya. Yang entah lagi ngapain itu ya. Entah nanti mendengar atau tidak, pokoknya terima kasih untuk semua pembentukannya dan bimbingannya kemarin-kemarin yang sangat bermanfaat saat ini, sangat banget. Jadi sekarang apa? Sopran ya? Masih sopran. Masih sopran. Belum rencana pindah ke bass sih. Ke bass. Jangan tenor. dong. Bukan tenor. Nggak cocok ya itu ya. Ya belum rencana pindah ke alto sih. Belum belum rencana. kan? Jadi masih sopran. Kaget aku. Enggak lah Kak. Janganlah. Cukup sopran aja. Grace, boleh ngomong soal pribadi dikit nggak? Boleh. Sekarang kan kamu sudah sudah tumbuh jadi gadis dewasa. Walaupun yang kecil. Masih ya. Aduh, kata-kata kecil itu selalu diucapkan sama Kopi. Iya, kan kamu tetap adik kecil saya. Bertumbuh apa enggak sih? Oh iya. Soalnya kita sama-sama bertumbuh sih ya, jadi aku tetap kecil. Maksudnya gini, kan pasti dalam perjalanan ini, walaupun kamu dalam kondisi yang saat ini gitu sama kayak kakak, tunanetra, tapi kan bukan berarti nggak punya gambaran atau nggak punya impian akan calon siapalah nanti yang akan mendampingimu, gitu ya? Adakah kriteria-kriteria yang kamu miliki? Aku mau punya calon pasangan A, B, C, D, E. Atau yang seiman aja titik. Oh itu pasti. Oh itu pasti. Pasti. Itu kayaknya nggak perlu. Itu pastilah. Ini perlu dijelasin di sini Kak. Enggak, maksudnya apakah jawabnya cuma yes I have gitu aja udah. Oh ya, I have lah pasti. Jadi kalau ada sahabat-sahabat Oki yang pengen kenalan sama Grace, nanti akan saya taruh link sosial medianya. Dia punya Instagram, kalau nggak salah punya link YouTube juga. Masih jalan kah? YouTube-nya bukan YouTube pribadi sih, YouTube bareng
Dik ada satu, sama dulu pernah sempet bikin sama teman-teman juga. Sama siapa? Teman-teman, beberapa teman. Masih jalan? Saat ini belum Hmm. digerakkan lagi. Karena kemarin sempat mulai sibuk kan karena masuk Mhm. kuliah tahun kemarin. Hmm. Jadi mulai beradaptasi juga kan, itu lumayan berat juga, apalagi kan via online dan Mhm. ya inilah gitu. Panjang lah tapi beradaptasinya lumayan, jadi masih vakum dulu nih YouTube-nya. Jadi sahabat Oki, kalau ada yang pengen nanti saya akan taruh link sosial medianya, ada Instagramnya, ada Facebooknya. Nanti akan saya taruh di kotak deskripsi. Silahkan cek-cek saja. Dan yang pengen kenalan dan yang pengen ini mencoba berkenalan lebih jauh, silahkan tebak-tebak sendiri ya. Kriterianya Grace ya, seperti apa? Silahkan tebak-tebak sendiri. Kakak boleh diwakilin nggak sama Kak Oki? Ya, Kalau mau kenalan, ada yang mau kenapa? kenalan nih, ya Hmm? kakak aja yang jawab-jawabin gitu. Kan aku bukan admin kamu. Kan kakak udah tahu banyak tentang aku, Cie. Enggak lah, Oh baru, enggak ya? baru apa sih, baru kulit luarnya aja kok. Kan kita kita ya gimana juga kan, apa ya, saya ini sahabat, tapi saya nggak mau masuk terlalu jauh. Jadi walaupun kita sering bercerita, kita sering berbagi, bahkan ada satu momen kita ceritanya terlalu dalam, sampai dalam, udah bukan berarti dalam masuk ke dalam keluarga, tidak, tapi dalam bahasan-bahasanya tuh Cukup eh, deep lah ya. menyentuh gitu ya. Jadi ya pernah nitikin air mata, pernah gitu ya. Banyaklah hal, cuman saya kalau ditanya, tadi Grace bilang bahwa saya tahu banyak tentang Grace ya, no. Yang lebih tahu banyak tetap orang tuanya dan keluarga. Ya, Itu yang tahu pasti banyak. dong. Kami, sahabat-sahabat Grace ya tahu sebatas yang Grace buka untuk kami. Tentu dari 10 pintu paling buka cuma 3. Yang 7 itu keluarga yang bisa buka. Jadi buat saya nggak punya hak juga untuk meminta dibukakan yang 7 pintu itu. Gitu. Biarkan itu dibuka untuk yang tepat menurut Gracia. Bukan saya, bukan siapapun itu, tapi kalau mau coba, monggo. Gitu ya. Iya aja deh. Kalau mau coba silahkan. Bukan saya harus gimana-gimana, enggak gitu. Oke, Grace terakhir. Hmm, Masih ada yang pengen dicapai nggak? pastinya banyak sih. Banyak. Banyak. Tapi apakah dengan yang sudah kamu capai, kamu udah puas? Belum. Belum puas. Hmm. Lalu untuk pendidikan, mau ke arah mana? S2 kah? Rencananya sih gitu. Hmm, Rencananya begitu. Dan ya eh, haruslah kalau belajar itu menurutku seumur hidup kita ya. Selama kita yes, hidup terus setuju. belajar. Kalau memang ada kesempatannya untuk di pendidikan formal, ya Mhm. kenapa tidak gitu. Jadi Ya, kalau ditanya mau lanjut nanti setelah S1, mau lanjut S2 atau enggak, ya mau banget sih. Kita lihat aja ke depan nanti. amin. Semangat ya. Thank you, semangat juga Kak. Ini, aduh, saya tuh bilang bahwa ini termasuk, ya bukan berarti sahabat-sahabat yang tidak sesemangat Grace ya, tapi ini semangatnya luar biasa lah, bahwa apa ya, saya di usia Grace waktu awal-awal masuk Leticia itu kan berarti 17 tahun ya. tujuh Hmm. belas tahun itu saya berarti umur saya udah 34 tahun. Hmm. Banyak ya. Lumayan. Kita beda 17 tahun soalnya. Iya ya. Oh iya ya. Makanya saya bilang di awal, masih ponakan. But, Gak apa-apa lah. ya, Panggil jadi kakak aja. istilahnya em, 17 tahun itu saya masih SMA, saya masih SMA di ya, sekolah umum, masih menyangkal, masih belum tahu informasi yang sesungguhnya mata saya itu kenapa. 17 tahun saya tahunya masih minus, tinggi. Itu aja.
Dan sekarang puji Tuhan sih dengan masuk beberapa komunitas ya, kita berada di komunitas yang sama, sempat berada di komunitas yang lain juga gitu. Jadi saling menguatkan itu penting ya. Jadi kakak salut sama Gracia, sudah sampai sejauh ini, masih semangat, masih ingin berbagi. Ya Gracia tahulah harus kemana kalau butuh bantuan. Ya. Ya, bantuan dalam artian semangat. Ya bantuan banyak, bukan cuma materi atau tapi lebih ke moral, itu lebih enak ya. Kita Betul. ngobrol begini menjadi satu warna bagi semua sahabat yang belum tahu, bukan untuk mengeksploitasi loh Grace, maaf ya. Apa yang tadi kita bahas bukan untuk bukan membuka lagi kenangan-kenangan yang lalu, bukan, tapi poinnya adalah tadi, jangan malas untuk belajar. Selama kita masih mau dan pengen belajar, kita masih punya semangat kok untuk berbagi. Gitu ya? Yes. Sepakat? Sepakat. Kakak sangat terhormat Gracia mau mampir di channel kakak. Mudah-mudahan nanti ada next-nya, ada episode berikutnya. Nanti kakak akan tambahkan beberapa orang, jadi kita biar ngobrolnya lebih ramai lagi dengan beberapa sahabat-sahabat LDC. Mungkin kakak akan undang, kita ngumpul Seru bareng, kayaknya itu. kita ngobrol bareng gitu ya. Jadi ya, sahabat Oki, demikian ngobrolan saya hari ini. Semoga dapat sesuatu yang bisa diambil, dan yang menonton sampai detik ini, terima kasih banyak udah mau nonton. Mohon maaf kalau kami ada kalimat atau kata-kata yang kurang tepat, dan ya berusaha untuk memperbaiki di kemudian hari. Akhir kata, saya Oki dan Gracia. Kita pamit ya. Sampai ketemu lagi di video pamit. saya berikutnya. Bye. Bye.